Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, Saudara, para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan Azka Channel, saluran pemerhati dan solusi kehidupan. Saluran yang senantiasa menjadi mitra utama para subscriber dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini. Para subscriber yang dirahmati Allah, jumpa kali ini saya ingin mengantarkan para subscriber untuk mengenali lebih dekat makhluk Allah yang namanya setan. Para subscriber yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal setan? Dan kadangkala kata setan itu seringkali diungkapkan oleh orang tua kita dulu pada waktu kecil. Walaupun maksudnya agar anak-anaknya tidak keluyuran pada waktu-waktu yang tidak baik. Itu akan dikatakan oleh orang tua kita. Jangan ke tempat-tempat itu, nanti ada setan. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, apakah benar setan itu sosok yang nyata di hadapan kita atau di dunia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sejauh mana siasat setan dalam menggoda manusia, dalam menjerumuskan manusia. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia? Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memberikan jawaban bagaimana pertanyaan tadi, maka mari kita subscribe dulu Azka Channel ini agar kemanfaatannya berkesinambungan, memiliki manfaat yang berkelanjutan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Para subscriber yang dirahmati Allah, pertanyaan yang pertama adalah, apa benar sosok setan itu nyata di hadapan kita, nyata di bumi Allah ini? Jawabannya tentu ya, bahwa sosok setan itu ada, hanya tentu gaib dan tidak kelihatan. Hanya sebagian orang yang dapat melihatnya. Di lapangan tentu yang kelihatan adalah perilaku yang nempel pada manusia. Karena dalam kehidupan ini, manusia yang senantiasa menentang akan kebenaran, menentang perintah Allah, itu adalah janji setan yang saat itu dihardik oleh Allah, kemudian dia menentang kepada Allah dan dia berjanji kepada Allah akan menyesatkan makhluk Allah, yaitu manusia. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah,
sampai sejauh mana peran setan dalam menggelincirkan manusia, menjatuhkan manusia ke jurang kesengsaraan dan seterusnya. Para subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setan itu setelah dimurkai dan dihardik oleh Allah turun ke bumi, maka dia berjanji kepada Allah, setia kepada Allah, namun akan menggoda umat manusia sampai akhir zaman. Setan akan merancang bagaimana menggelincirkan manusia. Dia melakukan perencanaan yang matang. Dia melakukan analisis lokasi di mana orang-orang yang akan digelincirkan. Dan dia tidak menggunakan aji mumpung, tapi terus mengikuti arah yang diinginkan oleh manusia, agar manusia itu tergelincir dan mengikuti jalan yang diarahkan oleh setan. Itu perencanaan. Jadi sampai seperti itu. Jadi bukan sembarangan. Setan itu merancang sedemikian rupa kalau akan menggoda manusia, melakukan analisis lapangan, kemudian melihat faktor-faktor kemungkinan-kemungkinan yang akan memungkinkan untuk menggelincirkannya. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh setan dalam menggelincirkan manusia, dalam menjerumuskan manusia. Tentu banyak sekali langkah-langkahnya. Bahkan setan itu apabila mau menggelincirkan manusia, dia menggunakan berbagai cara. Cara yang pertama, apabila manusia kemudian dalam kehidupannya itu berhasil, maka disurung-surung oleh setan agar pamer keberhasilannya, agar ria kepada orang lain. Kemudian apabila itu pun berhasil, maka dilakukan cara berikutnya, yaitu dengan cara memerintahkan atau menganjurkan agar diumumkan keberhasilannya. Pendek kata, berbagai cara dilakukan oleh setan untuk menggelincirkan manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah telah memberikan peringatan kepada kita bersama, yaitu apa yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Itu jawabannya. Oleh karena itu, para subscriber yang dirahmati Allah, agar kita tidak terbawa arus oleh setan, maka hendaklah kita beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya di lisan saja, bertawakal kepada Allah juga bukan hanya di lisan saja. Agar apa? Agar setan itu tidak ada pengaruhnya terhadap kita semua. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan ini kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kita terhindar dari rayuan setan yang terkutuk, sehingga dalam melaksanakan kehidupan senantiasa berjalan di atas aturan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, semoga para subscriber sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas hidup dan kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.